Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangan umat-umat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau Bapa yang baik Tuhan dalam hidup kami. Saat ini setiap kami yang datang, kami percaya dari tempat ini ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak, saat ini kami bawa hati kami bawa segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan Engkau Raja. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Ini satu nama yang layak ditinggikan di tempat ini. Nama Yesus Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala hal yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian hormat kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku
kami bawa kepadamu Yesus. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu. Mari sama-sama katakan pujian bagimu. Bagimu Yesus yang siap memuji-muji Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau lihat lambaian tangan orang-orang bersuka cita pagi hari ini. Yang di atas boleh lambaian tangannya. Amin. Kita mau percaya kalau setiap pujian penyembahan yang kita naikkan, Tuhan ada berkuasa di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian kami Tuhan.
Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kepada kuasa dalam pujian bernyanyilah segenap hidup jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Dalam pujian bernyanyilah segenap hidup jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam, katakan yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa. Amin. Tuhan Yesus Tuhan yang baik, amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini boleh angkat jempolnya tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi, yang di atas juga boleh tinggi-tinggi. Sama-sama dengan saya katakan God is good all the time. Oke, sama-sama dengan saya katakan God is good all the time. Mari lebih lagi katakan God is good all the time. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. We want to say Lord you are good all the time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth
Saudara boleh duduk kembali. Kita mengumpulkan persembahan kita yang pertama. Persembahan pertama untuk perayaan Natal gereja kita. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Mari kita bersatu hati berdoa. Terima kasih Bapak kalau sebentar Tuhan mau mengumpulkan Tuhan persembahan kami untuk perayaan Natal di gereja. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan boleh menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran
hamba-Mu dalam hidup kami. Roh yang besar itu Tuhan menguasai hidup kami. Yang bekerja sama dengan roh kami itu untuk melakukan perkara-perkara besar di akhir dari segala zaman ini Tuhan. Buat kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan. Biar kami terus belajar. Untuk terus Tuhan mendorong hidup kami. Untuk kami memiliki pengenalan akan Engkau. Sehingga pengenalan akan Engkau membawa kami masuk di dalam kedewasaan secara rohani. Terima kasih Bapa, dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Som kelas salvation atau keselamatan ini sudah hampir selesai. Karena nanti ada ujian yang kedua kali, salvation atau keselamatan selesai. Akan dibuka secara umum untuk saudara yang mau mengikuti som. Ada beberapa mereka katakan saya mau ikut som tapi saya nggak mau ujian. Tidak masalah. Karena apa? Som adalah sekolah orientasi melayani Tuhan. Jadi supaya kita memiliki dasar-dasar yang kuat tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran. Karena kita sedang berdiri di akhir dari segala zaman. Kalau kita bisa melihat hari-hari ini, berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai berjatuhan saudara. Bahkan saya mendengar ada salah satu hamba Tuhan yang cukup dipakai Tuhan secara hebat. Dia mengalami satu kejatuhan yang luar biasa. Waktu saya dengar itu, jujur, saya sebagai rekan pelayanan, kaki saya gemetar sekali. Dan saya mau katakan, saya diingatkan kembali dengan satu firman Tuhan. Bagaimana Paulus dia berbicara kepada Timotius. Dia katakan, selidiki pengajaranmu, lihat hidupmu. Jadi dia mau katakan, kita harus mengerti, kita harus belajar untuk kita menilik hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan. Karena saya mau katakan kita sedang berdiri di akhir segala zaman. Oleh karena itu kita sebagai keluarga Tuhan di tempat ini. Kita saling membantu, saling mengingatkan. Kemudian saling menasehati. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan belajar sama-sama. Saya tadi pagi cukup dikagetkan dengan satu ayat firman Tuhan. Yang ditulis di dalam Mika 7 ayat yang kedua. Orang saleh sudah hilang dari negeri. Dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Kemudian ayat yang ketiga, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Tangan ini cekatan untuk berbuat jahat. Ya. Kemudian dikatakan pemuka menuntut, ya, saling tuntut satu dengan yang lain. Kemudian bukan itu, hakim dapat disuap. Saudara bayangkan. Di sini hakim itu dapat disuap. Pembesar memberikan keputusan sekehendaknya dan hukum. Dari hukum mereka putar balik. Saya mau tanya, kejadian ini sedang terjadi atau enggak? Sedang terjadi. Bagaimana sama-sama kita sebagai bangsa ini kita sedang melihat. Masih adakah kejujuran di dalam setiap hal yang sedang terjadi? Amin. Kita sedang melihat keadaan situasi pada saat ini. Di sini dia katakan tema atau perikop dari ayat ini dikatakan kemerosotan secara akhlak orang-orang Israel. Artinya apa? Kemerosotan secara moral. Itu orang-orang Israel. Maka firman Tuhan dituliskan
Di dalam 1 Petrus 2 dikatakan ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk dikatakan menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Berbicara tentang kemerdekaan, saya mau berbicara tentang kemerdekaan. Agustus kemarin kita merayakan 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Betul apa betul? Kita bisa melihat bagaimana ketika bangsa ini mengalami penjajahan yang luar biasa. Itu bukan cuma secara ekonomi saja, Indonesia banyak tekanan yang terjadi ketika penjajahan itu terjadi. Tetapi kita bisa melihat ada orang-orang yang merelakan hidupnya untuk menjadi pahlawan, yang membela bangsa ini sehingga Indonesia bisa merdeka. Dan saya mau katakan gambaran ini yang saya mau ceritakan kepada saudara, bahwa kemerdekaan yang Petrus mau katakan, bahwa dia katakan kemerdekaan yang sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk memerdekakan saudara dan saya, berbicara secara rohani. Ketika kita sudah mengalami kemerdekaan, maka firman Tuhan, bahkan Petrus dia katakan, jangan dia katakan apa? Yang pertama, tidak menjadikan kemerdekaan sebagai tempat menyembunyikan kejahatan. Banyak kali orang memakai agama untuk menutupi kejahatan, benar atau benar. Saya tidak kasih pilihan karena itu benar. Betul? Kemudian yang kedua dia katakan tidak menjadikan kemerdekaan sebagai topeng di dalam beragama. Rasanya kita beragama tapi kita pakai topeng. Sesungguhnya saya mau katakan kebusukan itu ada dalam hidup kita. Kita tutupi semuanya itu. Pakai apa? Pakai agama. Ini yang ditekankan oleh Petrus. Petrus dia katakan kemerdekaan yang sudah diselesaikan sama seperti dikatakan pahlawan-pahlawan kita sudah menyelesaikan, udah merebut bangsa ini dari penjajahan. Dia mewarisi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dan biar kemerdekaan itu kita jaga dengan baik. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Tapi kita bisa melihat berapa banyak kita mengatakan kita sebagai pelayan Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan. Yang gak salah kalau dari Senin sampai hari Minggu, ketemu lagi Senin sampai hari Minggu, melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya hidupnya tidak mengalami perubahan. Agama itu menjadi tameng dalam hidupnya. Agama itu menjadi topeng dalam hidupnya. Saya mau ingatkan kepada saudara dan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, bahwa hal ini tidak boleh terjadi bagi saudara dan saya. Karena saya mau katakan tanda-tanda zaman sudah kita lihat. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kita tidak boleh lagi main-main dengan kekristenan kita. Kita udah gak bisa lagi main-main dengan pelayanan kita. Jangan sampai ketika satu kali Tuhan panggil kita kemudian dia katakan, enyah kamu dari sini sebab engkau pembuat kejahatan. Kita bisa melihat di sini, tetapi Petrus katakan hiduplah sebagai hamba Allah. Saya berbicara hamba Allah ini bukan berbicara tentang profesi. Bukan. Tetapi saya berbicara sebagai orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Itu disebut dengan hamba Tuhan. Di sini siapa? Hamba Tuhan. Angkat tangan. Ya, cuma sedikit saudara. Saya tidak berbicara tentang profesi. Bukan profesi seorang hamba Tuhan, bukan. Siapa di sini saya katakan sekali lagi, hamba Tuhan, angkat tangan. Kita semua. Ngomong sama sebelah kanan kiri, kita hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan.
Kata hamba Tuhan itu dalam bahasa Yunani, karena perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Dikatakan hamba itu dari bahasa Yunani adalah doulos. Doulos itu artinya budak. Saya mau katakan budak itu dia tidak memiliki identitas pribadi. Saya ulangi sekali lagi. Seorang budak dia tidak pernah memiliki identitas pribadi. Identitas pribadinya adalah tuannya. Saya kasih contoh gini. Abraham itu memiliki banyak sekali budak yang bekerja kepada Abraham. Kalau pada masa itu ada orang yang bertanya kepada salah satu budak dari Abraham, mungkin ditanyain nama kamu siapa? Dia tidak akan pernah memberikan identitas dia. Dia selalu katakan saya budak Abraham yang ke-20. Kalau ditanya satu lagi, kamu namamu siapa? Identitasmu. Yang dia sebut identitas dia adalah tuannya. Itu Abraham. Maka ditulis firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Saudara dan saya sudah lunas dibayar untuk kita memiliki kemerdekaan. Kemudian ayat yang ke-19 bagian B dia katakan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Sadar atau tidak kalau kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi hidup kita ini adalah milik Kristus. Maka Paulus dia tuliskan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Dia berbicara dia katakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara bisa bayangkan. Bagaimana Rasul Paulus dia bisa berbicara. Dia katakan namun aku hidup bukan aku lagi. Tapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Saya mau katakan ada satu perjalanan spiritual yang panjang antara Paulus atau Saulus saudara. Perjalanan spiritual yang panjang bersama dengan Tuhan. Di dalam Filipi dia menulis. Di dalam Filipi 3 dia katakan Paulus ini adalah seorang Ibrani. Dia keturunan dari suku Benyamin artinya. Kalau dia betul-betul dikatakan dia asli dari orang Ibrani. Artinya mulai dari kecil orang tuanya mendidik dengan baik tentang Taurat. Dan saya sering katakan kepada saudara. Dikatakan mulai dari usia kecil. Anak ini dalam genggaman mamanya. Mamanya ini harus terus berbicara kepada anak-anaknya. Kemudian ketika dia tumbuh agak besar. Mulai papahnya di dalam kitab Ulangan dikatakan di mana orang tuanya selalu menceritakan tentang firman. Di mana ketika dia jalan diceritakan tentang kebenaran, diceritakan tentang Taurat. Waktu dia tidur diceritakan tentang Taurat, dia berjalan ceritakan tentang Taurat. Sampai pada usia 13 tahun, maka anak ini disebut dengan anak Taurat dan dibawa ke sinagog dan disahkan sebagai anak Taurat. Artinya apa? Saulus ini sudah dididik dengan benar dan dia mengerti tentang hukum Allah. Dia mengerti titik koma dari Taurat. Kemudian setelah 13 tahun dia bertemu dengan seorang guru yang bernama Gamaliel. Artinya untuk keimanannya tidak diragukan lagi. Bahkan dituliskan di dalam ayat yang ke-6 kegiatannya dia sebutin. Kegiatannya dia katakan dari Paulus, dia katakan penganiaya jemaat. Sampai saya mau katakan satu perjalanan spiritual yang panjang antara Saulus sampai kepada Paulus ada perjalanan spiritual yang panjang bersama dengan Tuhan. Sampai pada satu titik
yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 9, Paulus mengalami Saulus berubah menjadi Paulus. Ada satu perubahan. Ada satu perjalanan spiritual yang panjang dia bersama dengan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya mulai dari kecil. Saya mulai usia kecil sekali. Saya sudah dibawa ke gereja. Dan saya ingat ketika usia saya tidak terlalu besar, masih kecil, umur 8-9 tahun. Karena saya masih kecil, saya sering sakit. Kalau saya sakit, saudara tahu enggak jauh dari panas. Ya, dari panas. Kemudian orang tua saya belum kenal Tuhan. Mama saya belum kenal Tuhan, tapi nenek saya adalah orang yang takut Tuhan. Saudara tahu mama saya, dia pergi ke satu tempat, kemudian dia bawa saya sesuatu. Waktu dia bawa sesuatu, kemudian ditaruh di air, kemudian disembur ke saya. Dikatakan supaya apa? Supaya panasnya turun. Tapi saudara tahu di usia saya yang masih kecil, waktu dilakukan hal yang seperti itu saya tidak pernah mau, walaupun saya tidak mengerti. Kemudian perjalanan spiritual saya bersama dengan Tuhan. Kemudian umur 17, 16, 17, kemudian saya melayani Tuhan. Saya tidak berhenti melayani Tuhan. Saya hari Senin sampai hari Sabtu saya bekerja. Karena saya harus mencukupi kehidupan saya. Karena apa? Saya mulai dari kecil. Saya nggak punya papa. Dan mama saya yang menghidupi saya. Jadi dengan cara lain saya harus giat untuk bekerja. Untuk apa? Paling tidak membiayai saya. Kalau bisa membantu orang tua. Saudara tahu Senin sampai Sabtu saya bekerja. Kemudian saya hari Minggu sebenarnya saya bisa ngomong. Hari Minggu ini adalah waktu istirahat saya nggak mau diganggu. Karena saya dari Senin sampai Sabtu, saya pagi saya kerja, sore saya harus kuliah. Sebenarnya saya bisa ngomong, ngapain lagi pelayanan. Tapi hati saya tidak bisa seperti itu. Saya mulai hari Minggu, saya mulai jam 6 pagi, lebih pagi daripada saya bekerja. Saya jam 6 pagi saya sudah tunggu angkot, kemudian saya mulai melayani. Saya melayani selesai, kemudian saya pulang lari ke gereja. Saya ibadah di gereja, selesai ibadah gereja, kemudian saya melayani lagi sekolah minggu dan saya pulang jam 6 sore. Ada satu perjalanan spiritual saya terus bersama dengan Tuhan. Dan saya terus sampai bagaimana Tuhan bekerja dengan saya. Kemudian saya menikah dengan suami. Suami saya belum kenal Tuhan. Saudara tahu waktu suami saya belum kenal Tuhan. Itu cukup untuk menekan keimanan saya. Ketika kalau saya ibadah saudara. Kalau hadirat Allah luar biasa. Kemudian saya mulai ada sesuatu Tuhan gerak. Saya bisa menangis. Dia senggol saya. Gak usah nangis-nangis. Bikin malu aja. Saudara tahu saya sampai tutup. Saya sampai tahan mulut saya untuk saya tidak menangis. Lalu kita mulai pergerakan roh Allah dalam hidup saya. Kemudian sesuatu Tuhan kerja dalam hidup saya. Suami saya selalu katakan, dia sikut saya. Dia katakan diam. Saya diam. Kemudian saudara terus perjalanan. Perjalanan spiritual saya, perjalanan keimanan saya. Saya terus berjalan sampai satu titik di mana saya memutuskan untuk saya bunuh diri. Itu ada satu titik terendah dari hidup saya. Saya katakan hari ini adalah hari terakhir saya untuk saya mengakhiri hidup saya. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil saudara. Arlin mungkin baru umur berapa. Dan Novi rasa saya masih sekitar 2 atau 3 tahun. Jadi saya sudah tidak tahan. Saya mau mengakhiri hidup saya karena apa? Saya ada di titik terendah dalam hidup saya. Saya mau akhiri hidup saya. Kemudian saya katakan malam ini saya selesai. Saya sudah tidak pikir, maka saya katakan kepada saudara. Kalau orang mau bunuh diri dia gak bisa pikir orang lain. Dia gak bisa pikir anak, dia gak bisa pikir suami yang mengasihinya. Dia gak bisa pikir. Saudara tahu kejadian itu ketika satu kali. Suami saya bilang dia mau bekerja.
Dia katakan saya mau bekerja, saya tunggu dia sampai jam 6 pagi. Karena dia katakan dia kerja, saya tunggu, saya nggak bisa tidur. Waktu jam 6 pagi sebelum sampai ke rumah, ada teman dia punya istri telepon saya, "Ibu, Bapak sudah sampai?" "Belum." Semalam-malaman mereka main judi. Saudara, bayangkan hal yang seperti itu. Itu saudara, waktu dia pulang saya buka pintu. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya sobek baju saya pukul dada saya teriak-teriak. Saya katakan, hari ini saya akan akhiri hidup saya. Kemudian saudara, Tuhan gak pernah biarkan. Waktu yang bersamaan dengan itu, tiba-tiba kakak angkat saya, dia bisa telepon. "Lin, lu di mana?" Saya kaget. Ngomong sama dia, "Kok lu jangan telepon gue pengen bunuh diri. Gue pengen mati." Dia teriak, saudara. Dia katakan, "Taruh telepon. Tidak boleh lakukan itu." Saya baru sadar, saya taruh. Dan di dalam situasi yang seperti itu saudara, dalam keadaan yang seperti itu, di dalam titik terendah saya mulai mengambil satu keputusan. Saya katakan saya tidak bisa hidup seperti ini. Kemudian saya mengambil satu keputusan. Keputusan apa yang saya buat? Keputusan saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya mulai menaruhkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mulai kejar Tuhan. Saya gila-gilaan mencari Tuhan. Saudara tahu saya satu hari bisa 7-8 jam ada di kamar doa. Dan saya tidak pernah keluar lagi. Dan saya tidak pernah berpikir bagaimana orang bisa mengasihi saya. Saya tidak pernah berpikir bagaimana saya bisa menuntut orang bisa mencintai saya. Karena apa? Saya sudah bertemu dengan cinta yang Tuhan beri untuk saya. Saya terima itu. Sampai perjalanan spiritual saya bertemu dengan Tuhan, saya melayani Tuhan. Dan saya menangkap ada kasih yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ada cinta yang Tuhan berikan dari saya, itu sudah cukup untuk saya. Sama seperti Rasul Paulus. Bagaimana ada satu proses yang panjang secara spiritual. Mungkin hari-hari ini pun saudara mengalami hal yang demikian. Ada satu perjalanan spiritual saudara. Atau saudara katakan saya tidak pernah mengalami perjalanan spiritual ini. Saya gak pernah mengalami. Itu satu tanda tanya. Jadi ketika ada satu di dalam titik terendah. Saya mulai ngambil keputusan. Saya gak bisa seperti ini. Saya mesti kejar Tuhan. Dan sampai saya lihat bagaimana tangan Tuhan. Dia pegang saya dan dia tuntun saya. Dan sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini konsep hidup sebagai hamba Allah. Yang pertama, hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Hidup ini bukan milik kita, saudara. Hidup ini adalah miliknya Tuhan. Hidup ini bukan milik suami saudara. Hidup ini bukan punya orang tua saudara. Tapi hidup ini adalah milik Tuhan. Dan dia sudah beli. Harganya sudah lunas dibayar. Apakah kita masih mau main-main dengan kekristenan kita? Coba tanya kanan kiri. Masih mau main-main dengan kekristenan? Ayo tanya. Masih mau main-main? Kemudian yang kedua, konsep sebagai hidup sebagai hamba Tuhan. Yang kedua itu berbicara tentang ketergantungan. Seorang budak dia akan tergantung dengan majikannya. Dia tidak bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Tetapi dia bergantung kepada Tuhannya. Maka dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-8 dia katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tidak takut kepada situasi apapun juga. Saya kemarin bertemu dengan satu orang, seorang pengusaha, dia ngomong sama saya gini, semua sudah dicanangkan bahwa tahun 2023 itu akan terjadi resesi besar-besaran. Dan seluruh pengusaha sudah duduk ngomong bahwa akan terjadi resesi besar-besaran. Tetapi Alkitab ada satu kabar baik buat saudara dan saya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia katakan apa? Ada pemeliharaan. Firman Tuhan katakan, tangan mereka dia katakan, yang Yeremia 8 dia katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu dia katakan apa? Kita ditanam di tepi aliran air. Waktu kalau kita tinggal di tepi aliran air, saya mau tanya, ada musim kering atau tidak? Tidak ada, saudara. Saya mau katakan apapun boleh terjadi. Tapi janji Tuhan, dia tidak pernah batalkan buat saudara dan saya. Kondisi apapun, dia tetap pelihara saudara dan saya. Dituliskan di dalam Habakuk, saudara. Habakuk ini adalah seorang nabi. Dia seorang nabi besar, saudara. Bagaimana ketika dia mengalami satu bencana yang cukup besar sampai dia katakan tidak ada hasil yang dia bisa bawa pulang. Enggak ada. Semuanya. Enggak ada pohon enggak berbuah dan tidak ada hasil-hasil yang lain. Tapi dia katakan apa? Dia beria-ria di dalam Tuhan. Dia bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya apa? Tidak ada kekhawatiran di dalam hidupnya. Tidak ada kekhawatiran di dalam tahun kering. Tidak ada kekhawatiran dikatakan apa? Walau mengalami apa? Resesi. Sebab ada Tuhan yang memiliki langit, bumi, bahkan segala isinya. Yang mengerti, tepuk tangan sama Tuhan. Maka saya katakan apapun persoalanmu, perekonomianmu, jangan pakai kekuatanmu. Jangan pakai orang lain untuk bisa menolong saudara. Tetapi saya mau katakan ketika permasalahan sedang terjadi sama seperti Habakuk katakan. Ketika tidak ada harapan dari orang lain. Ketika nggak ada orang lain bisa tolong kita. Rasanya kita menemukan jalan buntu. Kita nggak bisa melihat sesuatu. Tapi Alkitab mencatat dia katakan. Ketika saudara menggerakkan diri saudara sama Tuhan. Saudara lari sama Tuhan. Maka Tuhan katakan dia perhitungkan semuanya itu untuk saudara dan saya. Dia akan buka jalan buat saudara dan saya. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Percaya? Kedengaran? Percaya. Saya ada seorang teman, saudara. Ya, saya seorang teman. Kita kenal baik. Dia salah satu diaken dari satu gereja. Dia bercerita dengan saya. Bu Linda. Biasanya mereka enggak panggil saya Bu Linda, Bu Sendo. Dia katakan, saya dulu tukang beca. Saya enggak punya penghasilan banyak. Tapi saya memberikan hidup saya bergantung sama Tuhan. Ada doa puasa saya datang ke gereja. Di Nginden, di Manyar saya datang. Ada ibadah malam saya datang. Saya punya waktu persekutuan dengan Tuhan. Saudara percaya atau tidak percaya? Hari ini dia punya 7-8 mobil yang dia rentalkan untuk orang lain. Belum lagi perusahaan-perusahaan. Artinya apa? Ketika kita bergantung sama Tuhan.
Ketika kita bisa menarik hatinya Tuhan, apa yang dia punya, dia akan berikan kepada saudara. Bergantung sama Tuhan. Amin. Ada satu kejadian di Jawa Tengah. Ini satu kesaksian yang betul-betul disaksikan dengan ibu ini. Dia orang Jawa Tengah. Dia seorang perempuan, dia tidak punya suami, dia harus biayai anak-anaknya, dia cuma hidup bergantung dari hari ini apa yang dia terima, kemudian hari ini dia terima untuk dia bisa makan besok, kemudian dia mulai kerjakan lagi, dia membuat tempe, saudara. Jadi waktu dia tempe, hari ini dia jual, dia dapat penghasilan, kemudian dia beli keuntungannya dia pakai untuk makan. Itu berlangsung terus menerus. Dan pada satu kali dia bikin tempe, saudara tahu, itu kedelainya tidak jadi. Dia tidak jadi tempe. Wah, dia mulai berdoa, dia katakan, Tuhan, sebentar saya akan pergi ke pasar, saya mau jual tempe Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Yesus, yang kedelai yang belum jadi tempe. Dalam nama Yesus kami minta, aku minta untuk jadi tempe. Wah, dia aman. Kemudian dia mandi, kemudian dia beres-beres, dia mau berangkat ke pasar. Waktu dia mau berangkat ke pasar, saudara, dia angkat, kemudian dia ngintip lagi. Belum jadi tempe. Kemudian dia berdoa lagi, Tuhan tolong Tuhan. Karena kalau seumpamanya ini gak jadi tempe, saya gak bisa jualan, besok bagaimana saya makan? Kemudian dia berdoa. Waktu dia berdoa, sepanjang jalan dia berdoa. Sampai di pasar, saudara. Sampai di pasar orang lain yang jual tempe itu sudah laku semua habis. Dia gak ada yang beli. Kemudian dia lihat lagi tempe itu masih jadi kedelai dan belum jadi tempe. Adonan itu belum jadi tempe. Kemudian dia katakan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan besok saya dan anak tidak makan. Tapi saya percaya Tuhan yang akan cukupkan. Kemudian dia cuma katakan, kalau memang sudah enggak bisa jadi tempe, ya sudah, dia tunggu dengan cukup waktu yang lama. Tiba-tiba ketika dia mulai merenung, kemudian dia mulai berdoa, kemudian dia mulai menyerahkan, dia mulai percayakan hidup dia sama Tuhan. Tiba-tiba ada seorang ibu. Dia katakan, Mbak, ada tempe enggak Mbak? Tapi saya mau tempe yang masih jadi kedelai, yang belum jadi tempe. Dia kaget. Kemudian dia mulai pikir, wah saya berdoa terus ini untuk jadi tempe. Dia gak berani ngomong kalau ini masih jadi kedelai. Dia takut ini sudah jadi tempe. Dia mulai ngintip lagi. Waktu dia ngintip, oh dia bilang ada. Untuk apa kamu beli yang belum jadi kedelai? Karena saya akan bawa untuk pergi nengokin anak saya ke luar negeri. Supaya tepat sampai di tempat itu dia jadi kedelai, jadi tempe. Saya mau katakan kepada saudara, Allah bisa mengerjakan sesuatu ketika saudara bergantung dengan Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita batasi kuasa Tuhan. Sama seperti Mbah ini. Dia katakan ayo dong jadi tempe, ayo dong jadi tempe. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, kegagalan Tuhan bisa ubah menjadi keberhasilan ketika saudara bergantung dengan Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Yang mungkin saudara katakan udah gagal. Rasanya hopeless. Rasanya udah gak punya apa-apa, udah gak bisa apa-apa. Saya mau katakan sekali lagi, Allah sanggup mengubah situasi buruk menjadi sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Kemudian yang terakhir dikatakan konsep hidup sebagai hamba Allah itu jujur. Maka Nabi Mika dia berbicara, dia katakan sudah tidak ada lagi apa? Orang saleh udah gak ditemukan, orang jujur itu udah tidak ada lagi. Jujur itu apa sih? Jujur itu dapat dipercaya, saudara. Saya kalau pelayanan ke Surabaya, pengusaha selalu ngomong saya begini. Aduh Bu Linda, saya jujur dah kalau saya cari karyawan, saya gak mau cari orang Kristen. Loh, kenapa begitu? Pusing Bu Linda pakai orang Kristen.
Pak, nanti jam 2 izin ya Pak, ada persekutuan. Pak, hari Jumat ya Pak, saya ada pelayanan. Pak, saya izin ya, saya nggak mau kasih izin, dia katakan gini. Kok jadi orang Kristen, kok jadi bos? Nggak memberikan izin untuk pelayanan. Yang saya mau katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih lagi memberikan yang terbaik dari segala yang terbaik yang kita miliki. Supaya orang bilang gini, nggak salah karena dia melayani Tuhan. Amin. Kita jangan mentang-mentang bosnya orang Kristen. Kita minta izin terus, lama-lama dikeluarin. Kita harus memberikan. Kalau kita bisa mengerjakan 5, kalau dikasih kerjaan 5, kerjakan 10. Kalau dikasih kerjaan 10, kerjakan 15. Dan saya percaya saudara akan diangkat oleh majikan. Benar? Kalau saudara malas, bagaimana majikan bisa angkat kita? Kalau kita nggak jujur, bagaimana atasan kita bisa pakai kita kalau kita nggak bisa dipercaya? Saya katakan ada 3 pelajaran yang kita bisa ambil dari kitab Mika. Yang pertama, kejujuran itu adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Ngomong kanan kiri harus jujur. Jujur. Sekecil apapun belajar jujur, saudara. Karena apa? Kejujuran ini adalah panggilan orang percaya. Ada orang ngomong gini, Bu Linda, salah enggak seumpama saudara saudara beli sesuatu untuk saudara jual, saudara beli 5.000. Kemudian saudara mau jual 25.000, salah apa enggak? Enggak salah. Tetapi ketika saudara menjadi salah, ketika saudara jual 25.000, tiba-tiba saya datang. Saya katakan, Pak, saya mau beli ini terlalu mahal enggak Pak, 25, bisa kurang enggak? Kemudian saudara bilang enggak bisa, modalnya aja enggak segitu, modalnya udah mahal. Saudara bohong. Padahal modalnya 5.000. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa peroleh. Kejujuran itu harus dibawa kemanapun kita berada. Dia bawa. Kemanapun saudara ada, saudara harus bawa kejujuran ini. Supaya kita bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, dikatakan kejujuran itu dijaga di dalam kondisi apapun. Sekalipun gak punya duit saudara, jangan tipu orang. Amin. Kita gak punya duit, gak makan, lebih baik tidak makan daripada kita bohongi orang. Betul apa betul? Kalau saudara tidak makan 3 hari, gak mati saudara. Tetapi waktu saudara terus menerus tidak jujur, saudara lakukan kebohongan demi kebohongan saudara, maka saudara akan mengalami kematian secara rohani. Lebih baik mati tidak makan daripada mati rohani kita. Maka saya katakan yang ketiga, situasi apapun belajar untuk kita tidak berbohong. Ada satu lagu anak sekolah minggu. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Gitu ya. Bohong itu dosa. Kemarin guru sekolah minggu, dia lagi bilang sama saya, coba nih Tan nih baca nih. Jadi mereka itu bikin curhat. Anak-anak sekolah minggu disuruh curhat saudara. Mereka curhat tulis di kertas. Guru sekolah minggu itu semua kaget. Karena yang curhat itu mereka ngomong gini, ini
mamaku ini cerewet, mulai dari pagi sampai malam mamaku ngomel aja. Dan tidak ada ceritanya bapaknya yang cerewet, tapi emaknya yang cerewet, saudara. Ya, coba lihat istrimu cerewet apa enggak? Istrimu cerewet apa enggak? Cerewet. Ya, jadi saya mau katakan kepada saudara, ayo hari ini kita belajar untuk kita memiliki konsep seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berbicara tentang profesi, tapi hamba Tuhan itu berbicara tentang apa? Tentang kita sebagai pelayan Tuhan. Hiduplah sebagai pelayan Tuhan. Saya mau katakan, kita kapan aja kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan baik, satu kali kita bisa jatuh. Maka ketika kalau ada orang yang jatuh, bahkan banyak orang suka tanya saya, ini orang ini seperti ini, Tantelin kamu lihat di YouTube saja. Karena saya kadang share sama Yohanes, saya katakan perjalanan kita ini masih panjang. Kita nggak bisa menghakimi orang. Kita belum tentu sampai pada masa itu. Oleh karena itu kita menjaga hidup kita dengan baik. Kita mau bangkit berdiri. Urabata syandara labaya syandara. Kurikin namarala barala bayashi. Kuriarala barala bayashi andarala barala bas. Biar hari ini ada nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan. Jaga baik-baik hidup kita. Jaga baik-baik pengajaran kita. Supaya apa yang kita lakukan satu kali kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Saudara saja katakan ini. Lebih dari angkat suaramu. Jiwaku setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atas jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan buat pengajaran ini. Biar pengajaran ini kami boleh terima. Biar kami boleh menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami terus menjaga hidup kami. Ajar Tuhan kami menjaga pengajaran kami Tuhan. Supaya tetap namamu dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Saya undang kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Sehingga apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada jam 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadirannya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pagi akan diadakan jam 5:30 pagi setiap hari. Bagi saudara yang ingin mengikuti doa pagi dapat menghubungi Ibu Pendeta. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, baiklah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Yohanes 3 ayat 16. Gitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Happy Sunday and God bless you. Hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, Kau kan mengampuni. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan pandangan kita, pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat sama-sama, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.